أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih amanahkan nikmat pada kita. Mudah-mudahan nikmat yang diamanahkan pada kita mampu kita gunakan untuk syukur, mampu kita gunakan untuk taat, untuk dekat kepada Allah, sehingga setiap apapun yang kita lakukan adalah amalan-amalan saleh yang lahir dari diri kita. Salawat teriring salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat cinta kepada umatnya, Rasul yang selalu memikirkan bagaimana keadaan umat, sehingga berharap semua umat menjadi umat yang mendapat hidayah, menjadi umat yang mereka bahagia di dunia, mereka aman, mereka selamat di akhirat nanti. Hanya saja sayang umat banyak yang tak peduli dengan diri mereka, apalagi dengan orang lain. Tapi Rasulullah sampai akhir hayat pun yang dipikirkan ummati, 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 umatku. Kita satu di antara umat Rasulullah itu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali manfaatnya pada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa in asatum, ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak baik, maka dampaknya juga kembali pada kita. Maka oleh karena itu setiap kita mesti mengingat, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara, bahwa setiap kita akan hadir di hari kiamat. Setiap kita akan melihat amal saleh yang kita lakukan dibalasi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian. Amal yang tidak baik, amal yang buruk yang kita lakukan di dunia, akan kita lihat balasan yang buruk juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya setiap kita ketika diberikan kesempatan hidup oleh Allah, apakah 60 tahun di dunia, 50 tahun, 40 tahun, kita gunakan rentang waktu ini untuk berbuat baik, berbuat amal-amal yang saleh yang nanti berguna bagi kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Kita pada hari kiamat akan terpisah dari semua anggota keluarga kita, dari bapak kita, dari ibu kita, dari pasangan hidup kita, suami atau istri kita, dari saudara-saudari kita, dari anak kita, dari siapapun yang dekat bersama kita di dunia akan terpisah. Setiap orang berpikir, setiap orang berusaha bagaimana selamat saat itu. Sementara kesempatan beramal sudah tertutup, hanya tinggal menunggu hisab saja. Maka dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak seorang yang beriman adalah senang berbuat amalan-amalan yang disunnahkan agama. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Ketika hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, fakuntu sam'ahu alladhi, aku akan menjadi pendengar yasma'u bihi, yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladhi yusiru bih, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Nanti akan kita jelaskan maknanya.
wa yadahu alladhi yabtishu biha, tangan yang digunakan untuk memegang, menyentuh, membawa. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah adalah kaki yang aku langkahkan. Maknanya, ketika kita berbuat amal-amalan yang sunnah, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita karena amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, menyenangi kita. Amalan-amalan sunnah itu menjadikan sebab Allah senang dan cinta kepada kita, sehingga ketika kita gemar melaksanakan amalan yang disunnahkan, senang melakukan amalan yang disunnahkan, Allah jadikan pandangan kita pandangan yang dikendalikannya, pandangan yang diarahkannya, pandangan yang dibimbingnya. Sehingga setiap kita memandang, pandangan ini dijauhkan dari yang haram, disibukkan memandang yang halal, memandang yang mendatangkan ibarat, mendatangkan pelajaran, disibukkan memandang ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Disibukkan oleh Allah untuk melihat yang baik-baik. Kalau bertemu dengan orang, berhadapan dengan orang, yang nampak yang baik dari orang lain, bukan yang buruk. Ada sesuatu yang kita lihat, apapun benda yang kita lihat, yang positif, yang nampak, yang menonjol dalam pandangan kita, Allah bimbing, Allah arahkan kita. Ketika mendengar, pendengaran kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jauh dari mendengar yang haram, jauh dari mendengar yang tak bermanfaat, mendengar yang tidak ada gunanya bagi hidup dunia dan di akhirat kita. Ketika orang membaca Al-Quran, kita dijadikan senang mendengar bacaan Al-Quran. Ketika orang mengajarkan ilmu, kita dijadikan senang untuk mendengar ilmu. Ketika diajak berbuat baik, kita dijadikan orang senang mendengar kebaikan, lalu mengerjakan kebaikan yang dianjurkan. Ketika diajak untuk apa saja yang baik, yang positif, yang bermanfaat, kita senang untuk mendengar dan melakukan itu. Bahagia orang-orang yang apabila melihat, apabila mendengar, apabila berjalan, apabila mengambil, apabila membawa, apabila menyentuh sesuatu, semuanya diarahkan, dibimbing oleh Allah untuk yang baik, sehingga hidupnya di dunia tidak mengerjakan hal-hal yang tak berguna bagi dia, apalagi menjadi sebab sengsara di dunia dan sengsara di akhiratnya. Sehingga dia termasuk di antara hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara muslim yang baik atau keislaman seseorang itu baik, dia meninggalkan semua yang tak bermanfaat bagi dirinya, tak manfaat di dunia, tak manfaat di akhirat. Oleh karena itu, pekerjaannya apapun dari bangun sampai tidur kembali, dia bekerja untuk amal saleh, berbuat untuk amal yang mendatangkan cinta dari Allah, jauh daripada yang sia-sia, jauh daripada yang mengganggu, yang merusak dan menjadikan satu rahim rusak di antara sesama muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin mendapatkan hidup yang diarahkan oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara rahasianya senang melakukan perbuatan-perbuatan yang disunnahkan agama. Salat sunnah, puasa sunnah, kemudian berbagai ibadah yang disunnahkan agama, terutama solat yang disunnahkan agama. Dari pagi mulai kita solat sunat fajar, nanti solat sunat duha, solat rawatib, kemudian nanti solat sebelum tidur, solat witir, solat tahajud, solat hajat, dan berbagai ibadah yang bisa menjadi penambah pundi-pundi amal kita melalui amalan yang disunnahkan agama. Barangkali ada yang berpikir, Ustaz, dengan kita mengerjakan yang wajib sudah cukup kita masuk surga. Benar. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu dia berkata, "Ara'aita, Rasul, bagaimana menurut engkau idza shallaitul maktubat, kalau saya menunaikan salat yang fardu saja,
wa sumtu Ramadan, lalu saya tunaikan puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, saya yakin yang halal itu halal, lalu saya kerjakan yang halal itu. Wa ahramtul haram, yang haram saya yakin haram, saya jauhi yang haram itu. Walam azid ala dzalika, saya tak menambah dari yang empatnya Rasul. Salat, puasa, mengerjakan yang halal, menjauhi yang haram. Apakah saya akan masuk surga dengan itu? Kata Rasul, na'am, dengan itu saja sudah cukup engkau masuk surga. Tapi kita hidup ni Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat orang berdagang. Kita tak ingin sekadar pulang modal. Kalau bisa kita pulang modal, dapat laba, dapat untung. Amalan-amalan sunnah yang kita lakukan bagian daripada filosofi orang berdagang, kita mendapat untung dari perdagangan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi satu di antara orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena kita senang melaksanakan amal-amal yang disunahkan, sehingga hidup kita hidup yang dibimbing, hidup yang diarahkan, hidup yang dipandu oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha darinya, sehingga kita di dunia hidup yang terarah, di akhirat menjadi orang-orang yang berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.